Makanya jangan anggap sepele tentang sahabat. Karena di sini ada penyesalan dari penghuni neraka gara-gara salah memilih sahabat, memilih kawan. Ya. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan subuh hari ini untuk sama-sama kita subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi keberkahan, menjadi asbab yang memudahkan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Izin saya selesaikan yang 2 minggu lalu. Masih belum bab muamalah karena kemarin masih belum selesai. Tentang satu permasalahan yang lazimnya kita hadapi. Bahkan pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, pernah dialami oleh Hanzalah bin Usayyidi. Mereka mencapai satu titik di mana semangat ibadahnya berkurang. Ya. Maka di sini saya lanjut sedikit Bapak Ibu sekalian agar tuntas, ya. Bahwa agar kita itu bisa mengantisipasi hal ini, kita harus sering-sering kemudian memperhatikan kondisi keimanan kita, ya. Inna min fiqhil abdi ayyata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Sesungguhnya kata Abu Darda, tanda kefakihan seseorang adalah ketika dia memperhatikan kondisi imannya ketika berkurang. Maka saya yakin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi imannya lagi kurang atau lagi naik, ya. Kemudian kata beliau, wa min fiqhil abdi ay ya'lama amuzadun huwa au muntaqisun. Dan dia bisa kemudian mengetahui tentang perkara yang membuat imannya ini naik atau turun. Wa inna min fiqhil rajul ay ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Dan dia bisa tahu kapan godaan syaitan itu datang kepada dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sini kemudian kita bisa mengidentifikasi, bisa tahu bahwa kita sedang kemudian digoda oleh syaitan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan di sini bahwasanya perkara yang harus diperhatikan adalah memilih teman atau sahabat yang benar. Karena sahabat ini berpengaruh, Pak. Ya, dia berpengaruh, bahkan sahabat bisa mengubah mindset atau pemikiran sahabatnya. Betul? Ini penting ini, ya. Teman bisa mengubah cara berbicara kita. Ya. Orang yang tadinya tawadhu bisa jadi sombong karena teman. Orang yang tadinya sombong bisa jadi tawadhu karena teman. Bisa jadi seseorang itu dia dermawan,
Tapi karena sahabatnya merubah karakternya menjadi pelit. Tapi bisa juga orang yang pelit berubah jadi seseorang yang suka bersedekah karena temannya, ya. Nah, maka di sini kita perhatikan betul, ya. Jangan sampai kemudian kita itu salah di dalam memilih sahabat, ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 25-28 di sini kemudian dikatakan bahwasanya wa yauma yaghaddu zalimu ala yadayhi. Jadi orang zalim itu dia di akhirat menggigit tangannya. Menggigit tangannya ini maksudnya dia menunjukkan penyesalannya. Yaqul ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya saja aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saja celakalah aku telah menjadikan fulan sebagai teman dekat. Berarti dia menyesal karena memilih teman yang salah di dunia. Bahkan penyesalannya ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Makanya jangan anggap sepele tentang sahabat. Karena di sini ada penyesalan dari penghuni neraka gara-gara salah memilih sahabat, memilih kawan. Ya, laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Karena teman yang salah di sini telah menyesatkan dia, ya, sehingga syaitan mendatangi dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah mendatangkan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Makanya kata Umar itu, kalau punya teman yang suka mengingatkan tentang kebaikan, pegang dia erat-erat. Karena itu bagaikan emas. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ditelepon temannya gara-gara udah jarang hadir di kajian ilmu, bersyukurlah. Itu berarti teman yang baik. Ya. Kalau Bapak Ibu punya teman yang teman ini justru dia mentolerir Bapak Ibu dalam kesalahan-kesalahan, nah ini bahaya ini. Ya. Karena banyak juga teman seperti itu. Bapak Ibu melakukan satu kesalahan tapi dia mentolerir. Udah nggak apa-apa, segitu doang mah aman, ya kan? Kadang-kadang tuh dia permisif terhadap kesalahan. Padahal teman yang baik adalah teman yang kemudian bukan membenarkan tapi menunjukkan kebenaran. Ya, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita karena sahabat itu bisa menarik sampai ke surga. Bisa dibayangkan? Di antara persahabatan Bapak Ibu di dunia, di akhirat nanti dia masuk surga, ternyata dia mencari Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika tidak ditemukan, dia minta. Sehingga kemudian Bapak Ibu dicari. Ini masalahnya cuma 2, Pak. Kalau nggak ada di surga berarti kampung sebelah. Tidak dia temukan, dia minta kepada Allah. Saya tuh punya sahabat, dulu sering ngaji bareng, ya, dulu sering sama-sama kita itu melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Itu malaikat itu nyari Pak di neraka, ya. Ada yang kemudian apinya sudah sampai lutut, ada yang sudah sampai pinggang, ya. Tiba-tiba dicari sama malaikat ketemu. Itu penghuni neraka yang lain kebingungan. Ini siapa ini? Ayahnya Nabi? Bukan. Apakah dia punya karib kerabat syuhada? Bukan. Siapa dia? Ternyata sahabatnya orang soleh. Makanya kata Imam Hasanul Basri,
fa'akthiru asdiqa minas salihin. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat dari orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena mereka akan saling mencari dan menarik di akhirat. Ya. Insya Allah, Bapak Ibu yang ada di sini semuanya orang-orang saleh. Ya. Sehingga tidak salah di dalam memilih sahabat. Ya. As-sahibu sahib. Sahabat itu menarik, Pak. Dia akan menarik seseorang untuk merubah. Makanya as-sahibu sahib. Sahabat itu menarik. Maksudnya menarik di sini apa? Dia akan membuat orang lain berubah menjadi seperti dirinya. Yang bahayanya kalau dia tidak baik. Berarti dia menarik orang lain untuk menjadi orang yang sama tidak baiknya seperti dia. Ya. Maka kita perbanyak sahabat-sahabat yang baik dan saling menarik di dalam kebaikan. Masalahnya ini tarik menariknya ini sampai di akhirat. Ya, mudah-mudahan ya Allah kita dikumpulkan dalam tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau punya teman suka ngingetin tentang perkara akhirat, insyaallah ini sahabat yang luar biasa, ya. Makanya Bapak Ibu kalau diingatin tentang kebaikan harus bersyukur. Ya. Ini berarti sedang didekatkan dengan orang-orang yang menarik kepada sesuatu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perkara yang selanjutnya yang harus kita antisipasi jangan dianggap remeh adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini jangan dianggap remeh. Kadang-kadang futur atau semangat dalam ibadah itu dipengaruhi oleh dosa-dosa kecil. Kadang kita nih kayak apa? Baru kalau dosa besar baru kita takut. Kalau dosa kecil biasa ini. Ingat, yang kecil lama-lama jadi gunung. Kalau disuruh ingat dosa, kita pasti yang ingat dosa besar, tapi dosa kecil tuh udah gak keingat. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau remehkan dosa kecil karena dia itu dari kerikil-kerikil yang kemudian membentuk sebuah gunung. Ya, gunung itu dibentuk dari kerikil-kerikil, Pak. Dari pasir-pasir kecil. Maka dosa yang dianggap kecil lama-lama bisa jadi besar. Ya. Jadi di sekitar kita ini kan dosa kecilnya banyak, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga kita perhatikan betul, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu batil, yang hak itu hak, ya, sehingga yang batil bisa ditinggalkan, yang hak bisa kita ikuti. Karena ada orang sampai dalam satu kondisi yang batil sebesar apapun udah gak kelihatan. Yang hak sejelas di hadapan matanya sudah tidak bisa dibedakan. Gara-gara apa, Pak? Dosa kecilnya kebanyakan, hatinya jadi menghitam. Manusia ini kata Nabi, innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Kita ini setiap dosa tuh langsung ditulis titik hitam di hatinya. Diulang lagi ditaruh titik hitam di hatinya. Diulang lagi ditaruh titik hitam di hatinya. Lama-lama jadi menghitam. Kalau sudah menghitam, maka dia sudah nggak bisa melihat dengan jelas. Ini keadaan-keadaan yang paling kita hindari adalah ketika kita sudah nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini keadaan yang sangat berbahaya sekali. Bahkan mohon maaf, kadang dosa besar dianggap kecil. Contoh apa? Khamar, Pak. Khamar ini zaman sekarang sama anak muda itu dianggap seperti sesuatu yang biasa.
Zina dianggap sesuatu yang lazim. Kayak kalau zaman dulu itu, Pak. Zina tuh kalau kita ingat dulu tuh kalau ketahuan itu diarak sampai diarak orang sekampung karena itu dianggap aib. Bahkan tuh bisa sampai itu orang bisa diusir dari kampung, betul? Karena dulu tuh kepekaan terhadap dosa tuh sangat tinggi. Ya, mudah-mudahan anak keturunan kita Allah turunkan kepada mereka kejernihan hati sehingga bisa melihat perkara ini. Amin. Yang ketiga, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang bikin manusia tertipu, sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Nabi itu pernah mengatakan satu perkara. Badiru bil a'mali sab'an. Cepat-cepatlah beramal sebelum 7 perkara. Sebelum berapa? 7 perkara. Hal yantaziruna faqiran munsiyah. Apakah kalian menanti kefakiran mendatangi kalian? Karena kefakiran itu membuat lupa. Ya. Bapak Ibu sering lihat orang yang kemudian Allah kasih kefakiran, yang ada dalam pikirannya itu bagaimana caranya saya kumpulkan harta, dan ini membuat dia teralihkan dari amal saleh. Berapa banyak orang yang kemudian Allah uji dengan kefakiran yang justru jauh dari agama ini. 2, au ghina mutghiyan, atau kekayaan, karena kekayaan itu terkadang membuat orang lalai. Makanya dalam satu hadis Nabi itu didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna rabbaka yaqra'u 'alaikas salam. Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu. Wa yaqulu inna min ibadi la yuslihu imanuhu illa bil ghina. Ada di antara hambaku imannya tidak akan baik kecuali dengan kekayaan. Lau afqartuhu lakafara. Tapi ketika aku kasih kefakiran kepada dia, dia kufur kepadaku. Wa inna min ibadi la yuslihu imanuhu illa bil faqr. Dan ada di antara hambaku tidak akan baik keimanannya kecuali dengan kefakiran. Lau agnaituhu lakafara. Tapi ketika aku jadikan dia orang kaya, dia kufur kepadaku. Kemudian yang ketiga, au maradan mufsida, atau sakit. Sakit itu merusak. Maksudnya apa? Kadang ada orang sehat nggak ibadah, sehat nggak pernah kemudian beramal soleh. Ketika sakit dia baru kemudian mau beramal soleh, tapi sudah terlambat. Sakitnya sudah menghalangi dia. Dulu misalnya dia nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah ibadah di rumahnya. Waktu sholat baru pengen hadir, tapi sudah tidak bisa, sudah terhalangi. Mudah-mudahan situasi apapun tidak menghalangi kita dalam beribadah. Amin. 1 apa? Kefakiran. 2 apa? Kekayaan. 3 apa? Sakit. 4 apa? Haraman mufannida. 2 renta yang menguruskan. Kadang-kadang kan sesuatu tua ini kan ada beberapa kondisi. Allah panjangkan umurnya tapi Allah jadikan dia orang yang pikun. Ya. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur kay la ya'lamu ba'dal ilmi syai'a. Ada orang itu, kata Allah, dikembalikan kepada ardhalil umur, pikun, sehingga dia nggak tahu lagi ilmu yang pernah dia kuasai sebelumnya. Betul? Sekarang ada?
Tapi insya Allah bukan yang di sini. Karena kalau ada di sini dia nggak mungkin hadir di sini. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan akal kepada kita sampai kapanpun. Ya, karena ada orang sudah tua, sudah pikun, baru mau ibadah, baru mau amal soleh, sudah ya nggak terlambat, cuman udah nggak maksimal. Betul? Mudanya dia wibawa, mudanya dia cerdas, tuanya dia kembali kepada keadaan seperti dia tidak tahu apa-apa. Ya. Yang kelima ya. Yang kelima ini al-mautan mujhiza. Kematian, karena kematian itu datangnya mendadak. Kata Nabi. Ya hakikatnya kematian semuanya mendadak. Tapi ada di antara kita itu ada muqaddimahnya. Maksud muqaddimah apa? Mungkin sakit dulu. Sehingga ada muqaddimah. Ya. Tapi kan awalam nu'ammirkum. Bukankah telah kami panjangkan umurnya? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara. Apakah sudah kami panjangkan umurmu untuk waktu yang cukup bagi yang mau berfikir? Waja'akumun nadhir. Saya tuh ingat perkataan dari Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini. Beliau bilang, Innal umru alladhi a'adhara Allahu li ibni Adam. Umur yang pemakluman. Jadi umur yang dijadikan pemakluman oleh Allah kepada manusia sesuai ayat yang tadi, surat Fatir tadi. Situna sana, 60 tahun. Berarti ada orang 60 tahun gak mau beramal soleh, gak mau datang ke masjid, gak mau beribadah. Ya, berarti sudah tidak ada pemakluman lagi. Berarti ini situasi yang sudah sangat berbahaya. Ya. Tapi insya Allah justru yang hadir pada hari ini 60-an semua ini. Ya. Cuman ada berapa ini? 1, 2, 3 orang. Masya Allah. Ini berarti semua yang hadir di sini insya Allah orang-orang yang tidak terhalangi dengan masa tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan, karena ini yang Nabi bilang 7 hal yang membuat manusia terhalangi. Tapi hari ini 1, Bapak Ibu sekalian, ya, kita yang hadir di sini semuanya orang-orang yang tidak terhalangi. Ya. Tidak terhalangi oleh kefakiran, tidak terhalangi oleh kekayaan, tidak terhalangi oleh sakit, tidak terhalangi oleh masa tua, ya, semuanya bisa hadir di sini. Ini tanda kemuliaan dan kemudahan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. 78 itu Dajjal dan hari kiamat. Ya, makanya di sini disebutkan ada orang itu dia karena waktunya luang, badannya sehat, kesempatannya itu padahal besar di sini untuk beramal soleh. Justru dia tidak beramal soleh sedikit pun. Nah, ini bahaya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Kadang-kadang yang sehat justru yang teralihkan, yang tua justru yang kemudian perhatiannya besar. Makanya yang muda ini, kenapa yang muda ini sedikit? Makanya pahalanya ini bukan berarti yang tua ini aneh Bapak Ibu ya. Karena yang muda itu makanya pahalanya tuh besar. Mereka tuh dinaungi Allah ketika bisa beramal soleh di waktu muda. Ya, karena beramal soleh di waktu muda ini bukan hal yang mudah. Ya, insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda kita bisa kemudian Allah jaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dalam waktu-waktu kita ini, ya,
kita perlu kemudian untuk membagi, memilah dan memilih, ya. Kita harus punya rutinitas harian dalam perkara ibadah. Ya. Harus ada yang kemudian kita jaga. Ya, makanya saya pernah sampaikan di sini, rutinitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau diikuti, masya Allah. Ya. Bangun tidur, langsung zikir, langsung baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran, langsung qiyamul lail, berangkat ke masjid, nungguin sampai syuruk. Dan itu terjaga terus. Kalau kita kadang-kadang ada futurnya, tidak apa-apa. Imam Ahmad Ibnu Hanbal kata anaknya, ayahku tuh tiap hari sholat sunnahnya 300 rakaat. Saya tuh bayangin, ya Allah. Ini karena memang sudah terbiasa ya, sudah terjaga. Jadi memang kuantitasnya tuh sudah stabil. Ya, kalau kita jaga Pak, walaupun kecil tapi jangan kemudian ditinggal. Ya, sedikit tapi terus menerus lebih baik dari banyak tapi jarang. Ya. Baca Quran setiap hari, jaga. Walaupun cuma 1 ain, ini lebih baik daripada yang baca 10 juz, tapi 1 tahun sekali. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang selanjutnya yang kemudian kita jaga, agar kita tidak mengalami masalah futur di dalam ibadah, banyak berdoa agar Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Amin ya Rabbal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di dalam agamamu. Makanya satu doa yang diabadikan dalam surah Fatihah ayat yang kelima yang setiap hari kita baca Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini luar biasa. Antum gak baca ini, sholatnya gak sah. Hatta antum baca 1 juz, 1 saja dari ayat ini gak dibaca maka tidak sah. Ya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini kalau kita renungi benar-benar doa ini, doa agar kita ditunjukkan kepada kebenaran, ya, jalan yang membawa kita kepada kebaikan. Ya. Jangan remehkan doa Pak. Kata Imam Syafi'i, kalian meremehkan doa, padahal doa itu bisa melakukan sesuatu yang lebih dari yang kalian harapkan. Doa, ya. Doa ikhtiar, tawakal. Ya. Orang tuh kalau sampai dia doa, asbabnya sedikit, hasilnya banyak. Ya. Tapi kalau nggak pakai doa, ikhtiarnya banyak, kadang hasilnya sedikit dan itu mengecewakan dirinya. Ya. Lihat Sayyidina Maryam ketika kemudian beliau sudah kelaparan mau melahirkan, karena doa gerakkan pohon sedikit itu jatuh semua kormanya. Ya. Padahal antum bisa menggoyang pohon korma, jatuh kormanya. Bisa. Pohon korma tuh akarnya tuh ke bawah Pak. Digoyang tuh sulit. Tapi Ibunda Maryam ini dalam keadaan hamil, udah gak kuat, udah kelaparan. Karena doanya maka Allah perintahkan tuh. Kan dalam itu dikatakan dia cuma sentuh aja jatuh. Tapi itu Ibunda Maryam. Wah, ini dipraktekkan di pohon mangga bisa gak nih Ustaz? Cuman disentuh jatuh pohon mangganya. Ya.
Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi pagi ini kita menyelesaikan yang kemarin. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada Bapak Ibu semua. Ya sekali-sekali ketika turun semangatnya sedikit nggak apa-apa. Tapi habis itu kita langsung kembalikan lagi kepada semangat yang awal. Ya. Udah terbiasa sholat duha, tiba-tiba muncul rasa malas, ya sehari 2 hari nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai seminggu, karena dia kayak akar Pak. Rasa malas dalam ibadah dia seperti akar pohon. Dibiarkan begitu saja, dia akan tumbuh mengakar ke bawah. Lama-lama jadi berat. Mumpung dia masih belum mengakar, langsung kita cabut. Maksudnya, kita ambil kendalinya lagi untuk kemudian kita istiqamah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir di sini ini istiqamah semua. Istiqamah semua, ya. Karena untuk hadir di masjid pada waktu subuh, bertahan sampai waktu syuruk itu bukan hal yang mudah, Pak. Betul? Kalau ini mudah, maka masjid ini penuhnya sampai ke lantai bawah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun farihan ka'annaka ta'budallah. Ya, tumbuhkan kegembiraan kepada dirimu ketika engkau beribadah kepada Allah. Karena kita diringankan hatinya, dilembutkan hatinya, Allah bangunkan dari pembaringan kita, ya. Kemudian Allah ringankan langkah kita untuk sampai di sini. Insya Allah ini bukti Allah mencintai kita. Ya, kenapa? Karena jika seorang hamba diinginkan kebaikan, dia dimudahkan dalam ilmu agama. Ketika kita bisa mendengar ilmu agama hari ini, kita bisa saling menasihati, itu salah satu tanda kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu izin nanti pertemuan selanjutnya warung muamalah, karena saya ingat belum menyelesaikan yang sudah kita mulai dari minggu kemarin. Bahwa futur atau rasa malas beribadah ini menghinggapi siapa saja, bahkan sekelas penulis wahyu Hanzalah, sekelas Abu Bakar As-Siddiq, dan kita pun akan mengalami hal yang sama. Yang tidak futur itu cuma 2, malaikat dan nabi. Selebihnya kita pasti akan dihinggapi oleh penyakit yang kemudian membuat kita enggan beribadah. Tapi insya Allah kita saling mengingatkan agar kita bisa mengidentifikasi. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita tanya jawab. Silakan Pak.